dengan izinnya. Tidak ada air yang turun dari langit kecuali dengan restunya. Tidak ada biji yang tumbuh kecuali dengan kehendaknya. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Tanpa pertolongan dan bantuannya, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang dapat dilakukan. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. La haula wa la quwata illa billah. Itulah harta tersimpan yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Sebuah pernyataan di mana seorang hamba berlepas diri dari semua kekuatan, kemampuan, kebisaan dia. Karena sejatinya tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuasa, kecuali apabila Allah menghendakinya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan tadi, urusan agama dan urusan dunia kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, cukup lama kita membahas perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah berada di tahun ke-6 Hijriah, memasuki tahun ke-7. Ya, tinggal 4 tahun lagi kita akan memasuki pembahasan meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 4 tahun sebelum meninggalnya Nabi Alaihi Salatu Wassalam, bagaimana Islam telah mulai diakui keberadaannya, eksistensinya, di mana Nabi Alaihi Salatu Wassalam selesai perjanjian Hudaybiyah, memiliki kesempatan yang sangat luas sekali untuk menyebarkan dakwah. Karena pada hakikatnya peperangan bukanlah tujuan. Yang jadi tujuan adalah kedamaian dan keselamatan untuk seluruh penduduk bumi ini. Terkadang peperangan harus dilakukan. Terkadang darah harus ditumpahkan. Terkadang harta harus dikorbankan demi tegaknya agama ini. Tapi yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana agama ini sampai kepada seluruh manusia tanpa ada pemaksaan. Karena kita tahu la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Orang untuk masuk Islam dipaksa, enggak. Di kota Nabi alaihi salatu wassalam, kita telah mengetahui di sana ada qabilah-qabilah Yahudi yang besar, yang memiliki kekuatan sangat dahsyat sekali. Nabi hidup bertetangga dengan mereka. Tapi tatkala mereka berkhianat, tatkala mereka membangkang, tatkala mereka tidak memenuhi poin-poin perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Tahun kelima adalah akhir cerita qabilah Yahudi tinggal di kota Madinah. Kemudian tahun ke-6 Allah perkenankan umat Islam untuk berangkat umroh, walaupun umroh itu tidak terjadi dikarenakan kaum musyrikin menghalangi umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Tapi kemudian ada perjanjian, yang perjanjian itu memiliki banyak hikmah, yang terkadang sebagian orang tidak menyukai perjanjian yang dibuat antara umat Islam dan orang-orang kafir, karena mereka memandang perjanjian itu menguntungkan orang-orang kafir. Ya, terkadang mata kita memandang seperti itu.
Tapi boleh jadi ada pertimbangan yang dalam. Sehingga perjanjian itu dibuat. Yang mungkin sebagian orang yang kurang ilmunya, yang tinggi semangatnya, memandang perjanjian itu kurang tepat. Tapi kita tahu, boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya boleh jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW memiliki kesempatan yang luas untuk berdakwah. Tanpa diganggu lagi. Karena kita tahu gangguan itu menghalangi proses dakwah ini untuk sampai. Seperti orang yang dari Jember mau ke Jakarta. Dari awal dia sudah mau ke Jakarta. Tapi kenapa dia nggak sampai Jakarta? Setahun, 2 tahun. Ternyata di Surabaya dia dihalangi. Nggak bisa melanjutkan perjalanan. Berangkat lagi dikit dihalangin. Tapi tatkala ada perjanjian damai yang membuat umat Islam bisa cepat untuk sampai ke Jakarta tadi, maka akan segera sampai. Dan perjanjian Hudaybiyah adalah kunci membuka pintu agar Islam ini sampai di mana ada malam dan siang. Kita akan membaca bagaimana Rasulullah SAW mulai menulis surat-surat. Kepada siapa? Ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada para raja, para penguasa. Mengajak mereka untuk masuk surga. Dan kita akan baca, tafadhal. Barakallahu fikum. Surat-surat Nabi kepada para raja dan penguasa. Setelah perang Hudaybiyah dan perjanjian antara kaum muslimin dengan Quraisy, maka mulailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati para raja dan penguasa. Para peneliti mengatakan bahwa para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal surat-surat tersebut, sehingga tidak satu pun yang dapat memastikan tanggalnya, kecuali hanya bahwa penulisan surat dan pengiriman utusan terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menulis surat, seseorang berkata kepadanya, mereka tidak akan membaca surat kecuali ada capnya atau stempel. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat cap dari perak yang terukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Iya. Jamaah rahimakumullah. Para sejarawan tidak bisa memastikan di tanggal berapa, di bulan apa. Tapi yang jelas, mereka dapat menetapkan bahwa penulisan surat-surat itu dan pengirimannya setelah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Tadi Nabi SAW sudah nggak ada musuhnya di Jazirah Arab. Bukan tidak ada musuh ya, mungkin Anda salah mengatakan tidak ada musuh. Tapi sedang ada perjanjian damai dengan musuh. Sehingga itu membuat kesempatan terbuka untuk melancarkan dakwah ini ke berbagai penjuru daerah yang belum didakwain. Artinya ada daerah-daerah yang Islamnya belum nyampe, belum didengar sama mereka. Tidak seperti di masa sekarang ini, Ana berceramah sekarang bisa dilihat, ditonton oleh seluruh manusia yang mau menonton di berbagai penjuru dunia. Mungkin di sebagian negara masih malam, tapi mereka bisa nonton. Kalau dulu enggak. Kalau mereka ingin menyampaikan Islam harus ada yang berangkat. Melakukan perjalanan dengan onta, kuda, keledai, berjalan kaki untuk menyampaikan, dan boleh jadi di tengah jalan dibunuh, nggak nyampe itu dakwah. Disebutkan pula di sini bahwa Nabi SAW ketika menulis surat, para sahabat atau ada seorang yang mengatakan mereka tidak membaca surat kalau tidak ada capnya, tidak ada stempelnya. Subhanallah jamaah. Kenapa? Mereka tidak membaca surat kaleng. Karena kalau semua orang nulis kemudian dikirimkan ke raja, raja kepingin tahu ini siapa yang tulis surat ini. Apa kedudukan dia?
Dan apa keuntunganku membaca surat ini? Tapi tatkala ada cap, ada stempelnya, maka mereka dengannya mengetahui surat ini resmi. Maka kemudian Nabi SAW disebutkan di sini, beliau membuat cap. Jadi khatam, beliau membuat cincin. Beliau membuat cincin yang tulisan cincinnya itu adalah Muhammad Rasulullah. Jadi ada tulisannya di cincinnya tersebut, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti yang akan dipakai. Stempel ini akan terus dipakai ya, oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan. Walaupun nanti akan hilang di masa Utsman bin Affan. Tapi intinya stempel itu tetap dipakai. Walaupun tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Karena ini sebagai bentuk kepercayaan orang dengan cap tersebut sudah. Dan memang kalau kita lihat, nggak sembarangan orang bisa membuat stempel. Maka Nabi SAW akhirnya mengambil atau membuat sebuah cincin yang ada tulisannya Rasulullah SAW, yang nanti mungkin ditaruh di tinta atau di sebagian surat-surat yang Anda melihat itu, suratnya itu bungkusnya selain suratnya yang di stempel itu ya betul, berarti ada dua di sini. Suratnya di stempel, bungkus suratnya disegel. Ada stempel, ada segel. Mungkin pada waktu itu mereka tidak membaca kecuali yang pakai stempel, tapi ada di beberapa negara itu yang pakai segel. Jadi kalau sekarang tuh suratnya itu dikasih lem umpamanya, di lem nggak bisa dibuka. Yang membuka hanya penerima surat itu. Dan Nabi SAW akhirnya membuat karena tuntutan. Nah, silahkan dilanjutkan. Di antara surat-surat tersebut yang sangat autentik adalah surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada Heraklius, yang teks surat tersebut terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah. Untuk Heraklius, penguasa Romawi yang mulia, selamatlah bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Jika menolak, maka engkau akan menanggung semua dosa orang-orang Arisin atau penduduk Romawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la yusyrik bih. Wala wala nusyrika bih. Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duha ba'dan ba'duna. wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Di dalamnya juga terdapat kisah Heraklius dengan Abu Sufyan ketika ia bertanya kepadanya tentang Nabi Muhammad SAW setelah surat itu datang kepadanya yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi. Namun, raja tersebut tidak menjawab ajakan Nabi SAW, bahkan tidak membalas dengan balasan yang baik.
Ia lebih memilih kerajaannya sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ya, ada banyak penguasa dan raja yang Nabi menulis surat kepada mereka. Dan disebutkan di antara yang paling otentik adalah surat Nabi SAW kepada Herakles. Yang disebutkan bahwasanya suratnya itu masih ada. Coba tadi, anak tadi sudah kirim. Nah, ini jamaah, coba dibesarin. Ya, ini disebutkan surat Nabi SAW kepada Herakles. Dan Nabi menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdullah wa Rasulih, kita lihat itu, ila Herakl, azimir Rum, wa salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaw, na'am, fa'alaika ithmul arisiyin. Terus ada ayat Al-Quran ya, yang beliau tulis ya. Kita lihat ada capnya yang paling bawah itu. Capnya, itu cap yang tadi disebutkan ya. Itu cincin Nabi SAW. Ini disebutkan ada di Masjid Al-Husain, kalau nggak salah, yang ada di Jordania. Wallahu alam yang ada itu aslinya atau replikanya. Tapi kira-kira seperti itu surat Nabi SAW. Kita lihat tadi, coba ditampilkan lagi. Nah, penulisannya bisa dilihat tidak ada huruf, tidak ada titik dan tidak ada harokat. Titiknya nggak ada, coba diperdekat. Diperdekat, lihat. Nggak ada titiknya. Subhanallah ya. Tidak ada titik dan tidak ada harokat. Namun orang Arab asli bisa membacanya. Jadi ketika mereka tahu ini alaika atau ghalika umpamanya, mereka tahu. Dan Nabi SAW, kalau kita membaca suratnya, ya beliau mengajak kepada Islam. Dan Nabi SAW mengirimkan sahabat yang mengantarkan surat tersebut. Dan boleh jadi Romawi ini jadi daerah terdekat dari Madinah. Dibandingkan dengan Mesir, nanti akan kirim surat ke Mesir juga. Dibandingkan juga ke Irak sana, ke Persia ya. Lebih jauh. Dan subhanallah, ketika surat itu datang kepada Herakles, maka bertanyalah Herakles, apakah ada orang-orang dari negerinya pengirim surat ini? Kata mereka ada di sini. Abu Sufyan sedang berdagang. Nah, kita lihat Quraisy aman dalam perdagangannya. Dengan perjanjian damai itu, orang-orang Quraisy yang awalnya setiap kali mereka mau ke Syam selalu dihadang oleh umat Islam. Seperti perang Badar ya, mereka ketakutan dihadang oleh umat Islam dan beberapa perang lainnya yang menunjukkan jalur perdagangan mereka terancam. Akhirnya mereka harus jalan memutar lewat daerah Riyadh sana, semakin jauh dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dengan Hudaybiyah, keuntungan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka bisa berniaga dengan damai. Dan mereka ada di Syam ketika surat Nabi SAW sampai ke tangan Herakles. Akhirnya dipanggillah ya. Bagaimana dipanggil orang-orang Quraisy itu yang sebelumnya nggak pernah dipanggil. Ternyata mereka ditanya tentang pengirim surat ini.
Ditanya tentang nasab Nabi SAW. Ditanya apakah ada di nenek moyangnya yang raja-raja, kata Abu Sufyan nggak ada. Pengikutnya seperti apa? Orang-orang kaya, orang-orang kuat, atau orang-orang lemah? Orang-orang lemah pengikutnya. Ditanya lagi, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad karena benci sama agamanya? Kata Abu Sufyan nggak ada. Bagaimana peperangan di antara kalian? Kata dia, sijal, kadang kala kita kalah, kadang kala kita menang. Ayaghdir, apakah dia berkhianat? Abu Sufyan nggak tahu. Kita masih dalam perjanjian. Boleh jadi berkhianat. Abu Sufyan tahu Nabi alaihissalam nggak berkhianat ya. Tapi dia mau bohong itu takut. Karena Heraklius mendatangkan orang-orang Quraisy di belakang Abu Sufyan. Dan dikatakan kalau orang ini bohong, kalian katakan bohong. Kalau dia benar ya kalian katakan benar. Ucapan Abu Sufyan maksudnya. Dan subhanallah, Abu Sufyan nanti dapat hidayah, Heraklius nggak dapat hidayah. Dan ahibati fillah, ini buat pelajaran kita semua ya. Kadangkala kekayaan, kekuasaan, harta itu membuat seseorang jadi congkak dan sombong. Berat bagi dia untuk mengikuti orang yang di bawahnya secara harta, secara jabatan dan kedudukan. Maka kita lihat Raja Romawi ini, Kaisar Romawi, gak masuk Islam. Tapi dia mengatakan kepada Abu Sufyan, kalau aku bisa sampai ke tempat dia, aku akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mencuci kaki Nabi SAW. Dia tahu kenapa ada di kitab-kitab mereka. Dan mereka sedang menunggu Nabi akhir zaman. Kita juga sudah bahas tuh bagaimana ketika Nabi SAW berumur 12 tahun, apakah Nabi pernah ikut pamannya berdagang ke Syam? Sebagian ulama atau banyak ulama yang mengatakan iya. Yang di situ Romawi mengutus, hati-hati, akan ada orang yang jadi nabi dan mereka ingin membunuhnya, atau Yahudi yang ingin kematian Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi dia menolak. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada Kisra yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyerahkannya ke penguasa Bahrain, lalu ia menyerahkan ke Kisra. Setelah membacanya, ia pun merobek-robeknya. Berkata perawi, aku menduga Ibnu Musayyab berkata, Rasulullah mendoakan keburukan bagi mereka seraya berkata, mereka akan dicabik-cabik. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kalau tadi surat yang dikirim ke Raja Romawi yang namanya Kaisar. Surat kedua adalah kepada Raja Persia. Yang sebutan Raja Persia adalah Kisra. Kisra. Raja Habasyah sebutannya Najasyi. Raja-raja Mesir terdahulu sebutannya Fir'aun. Ini surat dikirim ke Raja Persia. Tidak diserahkan langsung, tapi diserahkan melalui Bahrain. Karena gubernur Bahrain itu orangnya Raja Persia. Jadi mungkin kalau sekarang ya, kita mau kirim surat ke presiden lewat gubernur Jakarta umpamanya. Atau lewat siapalah orang-orang yang memiliki kedekatan secara kekuasaan dengan pemimpin. Itu surat dikirimkan ke Azim Bahrain oleh pemimpin Bahrain, sama pemimpin Bahrain dikirim ke Kisra. Ketika dibaca, dirobek surat-surat Nabi SAW. Perawi mengatakan di sini bahwa Ibnu Musayyib berkata, Nabi mendoakan keburukan buat mereka. Doanya itu agar ayyumazzaku kulla mumazzaqa, agar mereka dicabik-cabik. Dan betul coba. Kalau kita lihat ya, Romawi ya dia tidak beriman ya.
Tapi dia tidak melecehkan surat Nabi SAW. Bahkan dia berusaha mengklarifikasi, mencari kebenaran berita dengan memanggil orang-orang Quraisy. Tapi karena dia punya kekuasaan, malu, takut kehilangan kekuasaannya. Adapun Kisra enggak. Dia robek surat Nabi SAW. Dan Nabi berdoa agar mereka dirobek-robek. Dan betul, sampai hari ini, kerajaan Persia itu enggak berdiri. Walaupun kita lihat Iran sekarang mungkin berusaha untuk menonjolkan kekuasaan dan kekuatan mereka. Tapi enggak akan lama. Berbeda dengan Romawi yang sampai hari ini kerajaan Romawi ya tetap tegak ya. Kalau kita lihat masih ada Roma di Vatikan sana. Ya, di Italia sana ya. Kemudian kita lihat ya Eropa, boleh jadi mereka adalah orang-orang Rum yang terdahulu, yang sekarang mereka masih berjaya di tempat itu. Baik, ini surat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW kirim surat juga kepada siapa? Coba dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hatib bin Abi Baltoh ke Muqawqis, penguasa Hatib bin Abi Balta'ah, bacanya Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ke Muqawqis, penguasa Iskandariyah Mesir. Kemudian ia pun menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Hatib dan menyampaikan beberapa hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fika. Ini Muqawqis, Raja Iskandariyah. Mereka tahu dengan kebenaran Nabi SAW. Artinya tokoh-tokoh agama yang mereka mendapatkan kitab. Beda dengan Persia. Mereka Majusi agamanya. Sedangkan Muqawqis itu Nasrani. Sama seperti Romawi. Muqawqis menyambut utusan Nabi SAW dengan baik, dimuliakan. Kemudian dia kirim hadiah. Walaupun dia nggak masuk Islam, dia kirim hadiah untuk Nabi SAW. Disebutkan hadiahnya ada seekor baghlah, percampuran kuda dengan keledai yang namanya duldul kalau nggak salah. Kemudian budak dengan pendampingnya. Budak itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini yang kemudian memiliki anak yang bernama Ibrahim, putra Nabi SAW, tapi meninggal ketika dalam susuan. Jadi kalau kita lihat ya, dakwah ini sudah mulai menyeberangi Jazirah Arab menuju ke Mesir. Pergi juga ke Persia, ke Iran sana, Irak dan Iran. Kemudian juga sudah sampai ke Syam. Yang sebelumnya Nabi SAW fokus dengan Jazirah Arab. Nah, lanjutkan. Apa yang dilakukan Muqawqis menunjukkan penghargaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga menunjukkan bahwa beliau tidak menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir akan kekuasaannya. Kalau saja bukan karena kekuasaan, niscaya ia akan masuk Islam. Barakallahu fikum. Ini yang tadi disampaikan bahwasanya kekuasaan, harta yang berlimpah itu dapat menjadi nikmat dan boleh juga berubah menjadi nikmat. Ketika harta itu mengantarkan kepada ketaatan itu nikmat. Ketika kekuasaan itu membuat pemiliknya takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka jadi nikmat. Tapi kalau ternyata kekuasaan harta menjadi penghalang dari mendapatkan hidayah, itu namanya azab. Nikmat. Jadi nikmat itu pakai ain, nikmah itu pakai qaf. Jadi azab. Jadi Muqawqis nggak masuk Islam walaupun dia menghargai, tapi dia cinta kekuasaan. Dan orang yang cinta dengan harta dan kekuasaan sulit mendapatkan petunjuk dan hidayah. Apalagi kalau gila hormat. Tapi kita lihat Nabi SAW ya mendakwain mereka. Berkaitan masuk Islam atau tidak masuk Islam ya bukan urusan kita. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah Jalla Jalaluh. Baik, lanjutkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyurati Raja Najasyi yang telah masuk Islam dan mensolatinya ketika ia meninggal dunia. Kemudian beliau juga menyurati Raja Najasyi berikutnya, yang memerintah dalam keadaan kafir. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati Raja Kaisar, Kisra, Najasyi, dan semua penguasa mengajak mereka semua untuk beriman kepada Allah. Namun bukan Najasyi yang disalatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Iya, tadi udah disinggung bahwa Najasyi adalah sebutan untuk Raja Habasyah. Kisra sebutan untuk Raja Persia. Kaisar sebutan untuk Raja Romawi. Muqawqis sebutan buat Raja Iskandaria. Fir'aun sebutan untuk Raja Mesir ya. Nabi SAW disebutkan beliau kirim surat kepada penguasa-penguasa itu. Ke Najasyi kirim surat. Tapi disebutkan oleh Anas bin Malik, surat Nabi SAW ke Najasyi bukan Najasyi yang masuk Islam. Bukan Najasyi yang Nabi mensolatinya ketika meninggal dunia. Tapi Najasyi yang berkuasa setelah yang masuk Islam itu meninggal dunia. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sulaid bin Amr ke Hauzah bin Ali, penguasa amanah. Tetapi Penguasa amanah. Yamamah ya. Oh. Diperbaiki. Nah, ini lihat kalau kita Yamamah. Rasulullah mengutus Sulaid bin Amr ke Hauzah bin Ali, penguasa Yamamah, tetapi ia tidak masuk Islam. Selain itu mengutus Al-A'la bin Hadromi ke Jaifar bin Jalandi dan Amar bin Jalandi Al-Azdi, penguasa Oman. Beliau juga menyurati Al-Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, melalui Abul Ala Al-Hadromi. Ia pun masuk Islam dan mengakui kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua surat isinya mengajak kepada Islam dan masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, belum ada teknologi seperti sekarang yang seharusnya kita dengan segala kemudahan dan fasilitas yang ada memanfaatkan semua itu untuk berdakwah. Untuk mengajak orang-orang ke dalam kebaikan. Bayangin ya, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam yang dikirim ke Mesir, yang dikirim tadi ke Yamamah, yang dikirim ke Oman, yang dikirim ke Muqawqis. Itu mereka melakukan perjalanan panjang untuk menyampaikan satu surat. Menyampaikan satu surat, perjalanan 1 bulan. Atau lebih, atau kurang. Sekarang engkau bisa menulis tulisan di statusmu yang bisa dibaca orang yang ada di Amerika. Tapi terkadang kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan. Hanya untuk omong kosong. Kadangkala usaha untuk eksistensi diri supaya terus nampak. Maka tolong manfaatkan teknologi yang ada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kau berkata kau bukan ustaz. Ya, nggak harus ustaz yang menyampaikan. Tapi ilmu yang harus disampaikan. Nabi SAW mengatakan liyuballigh syahid minkumul ghaib. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya kalau sekarang yang ikut kajian nih, hendaknya dia menyampaikan kepada yang tidak ikut kajian. Isi surat Nabi mengajak kepada Islam, mengajak kepada kedamaian dan bagaimana mereka masuk ke dalam agama Allah ini. Bukan berurusan dengan harta, dengan kekuasaan, nggak ada. Dunia bakal hilang dan sirna. Tapi amal kebajikan yang akan terus mendampingi, baik itu dalam kehidupan dunia
atau dalam kehidupan selanjutnya. Tapi apa hikmah? Jadi tanpa kita membaca hikmah, seharusnya Muslim itu bisa menyimpulkan hikmah-hikmah dari kenapa Nabi SAW baru melakukan itu. Untuk apa beliau melakukan itu SAW? Bagaimana adab beliau ketika beliau menulis surat. Dan harapannya orang-orang itu menerima agama Allah ini dan selamat dari api neraka. Nah, kita akan baca hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Tafadhal. Hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat diambil dari korespondensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa. 1. Korespondensi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa menunjukkan bahwa risalah ini bersifat universal dan untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku kamu semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Serta wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia. Quran Surat Saba ayat 28. Setelah perjanjian damai, maka hal tersebut merupakan kesempatan emas untuk memperluas wilayah dakwah dan menyerukan berbagai umat yang belum mendengar risalah, serta melakukan korespondensi ke berbagai penjuru yang belum sempat disurati. Melalui keterangan teks-teks syariat dan aplikatif dalam sejarah Nabi, jelaslah bahwa dakwah ini bersifat universal dan sekaligus menyanggah orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad SAW hanya diutus untuk masyarakat Arab saja dan tidak untuk masyarakat dunia. Barakallahu fiik. Ya, agama ini bukan hanya untuk bangsa Arab. Ada orang-orang Barat yang mengkaji Islam, para orientalis ya, yang mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Islam ini benar. Mereka menyimpulkan Islam ini benar. Baik. Bagus ini pernyataannya. Tapi kenapa engkau tidak masuk Islam? Ya, Islam ini agama yang benar, tapi khusus orang Arab. Jadi kita yang bukan orang Arab ini nggak benar kalau masuk Islam. Itu dalam pandangan mereka. Loh, kalau engkau menganggap Islam itu agama yang benar, tapi khusus buat orang Arab, bagaimana dengan ayat-ayat yang baru saja kita baca? Yang menunjukkan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, untuk alam semesta ini. Bagaimana dengan surat-surat yang Nabi kirimkan? Bagaimana dengan umat Islam yang tahu-tahu ada di Kabul, ada di Uzbekistan? Kalau ternyata untuk orang Arab saja, ya cukup di Jazirah Arab. Kenapa Islam kok bisa sampai ke Andalusia? Nyebrang dari dataran Afrika menuju ke dataran atau daratan menuju ke daratan Eropa. Jadi mereka berusaha untuk menolak Islam, tapi dengan berbagai macam cara. Enggak, Islam ini untuk seluruhnya. Kenapa Nabi SAW kirim surat kepada Raja Romawi yang dia bukan orang Arab, ke Raja Persia yang dia bukan orang Arab, ke Muqawqis yang bukan orang Arab, ke Najasyi yang orang Afrika? Dulu belum ada tuh Amerika. Maksudnya sebagai negara yang seperti kita lihat ya. Jadi dulu yang dikenal ya Asia, Afrika, Eropa. Dan kalau kita lihat seperti Australia, ya orang-orang Eropa.
Amerika, ya orang-orang Eropa yang ada di sana sebenarnya, yang berkuasa. Maka Nabi SAW kirim surat jemaah kepada mereka, kepada yang ada di Asia, kepada orang-orang penguasa Eropa yang ada di Baitul Maqdis, kemudian kepada yang ada di Afrika. Pernah ada sebuah pertanyaan dan pernyataan ketika terjadi konferensi internasional antara umat beragama. Ana lupa dulu diadakan apa di Spanyol ya. Itu mereka bertanya, kenapa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab? Dan kenapa laki-laki ahlul kitab haram hukumnya menikahi wanita muslim? Maka dijawab oleh salah seorang di antara mereka, kita boleh menikahi umatnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa, walaupun mereka telah melakukan penyimpangan, karena kita beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalian kalau ingin menikahi wanita muslimah, ya sudah, kalian beriman dengan Nabi Muhammad SAW, selesai. Boleh kalian menikahi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ahibati fillah, agama Islam ini agama untuk seluruh umat manusia. Walaupun proses penyebarannya memang bertahap. Prosesnya awalan yang didakwai Nabi SAW dalam 3 tahun itu adalah orang-orang terdekat. Dakwah Syria. Kemudian setelah itu keluarga beliau secara umum. Lalu penduduk Mekah. Lalu lebih luas lagi kepada bangsa Arab yang datang haji ya. Nabi juga berangkat ke Taif alaihi salatu wassalam. Lalu setelah itu kepada seluruh umat manusia. Itu prosesnya, tapi bukan berarti Islam itu bukan untuk alam semesta. Sejak awal Islam ini adalah agama untuk seluruh umat manusia. Tapi proses penyampaiannya memang memiliki tahapan-tahapan seperti yang kita telah mengkaji dan membacanya. Tapi itu pelajaran pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu khusus bangsa Arab, ya kenapa Nabi SAW mendakwain Romawi, mendakwain Persia, mendakwain orang Afrika? Kalau dia khusus buat orang Arab. Dan berarti orang Indonesia yang masuk Islam tadi berarti nggak benar. Nggak. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Apapun bangsanya, apapun etnis dan sukunya, engkau termasuk yang diseru dengan dakwah Islam ini. Baik, yang kedua. Kedua, penerimaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat cap atau stempel setelah diinformasikan bahwa orang-orang yang akan disurati tidak akan membaca kecuali surat yang memiliki cap. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa boleh mengambil manfaat dari orang lain selama tidak bertentangan dengan agama. Barakallahu fikum. Iya, peradaban dan budaya ini saling mempengaruhi. Peradaban, budaya, adat istiadat, ya, tradisi yang ada, itu saling mempengaruhi. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, ya kenapa tidak gitu loh. Kalau kita lihat masjid Nabi SAW, Masjidil Haram, itu hanya bangunan kotak aja. Kalau Masjidil Haram mungkin bangunan yang berputar, tanpa ada menara, tanpa ada kubah. Sekarang umat Islam berpikir bahwasanya menara dan kubah itu ciri khas umat Islam. Padahal enggak sebenarnya. Itu adalah ciri khas peradaban-peradaban yang sebelumnya. Boleh jadi di Persia mereka punya bangunan pakai kubah, yang dikenal dengan diwan dulu ya. Kenapa? Karena ternyata bangunan yang pakai kubah itu akan memindahkan suara. Suara itu bisa terdengar gitu, karena terjadi pemantulan dari kubah tersebut ya, dari model bangunan tersebut. Namun kalau kita lihat menara-menara, dulu menara-menara yang ada di
Romawi itu menara-menara mungkin untuk meletakkan lonceng. Nah, orang-orang Nasrani beribadah dengan lonceng. Nah, Ketiga, korespondensi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa menegaskan akan hak-hak para penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada mereka dengan menyebutkan jabatan dan penghargaan kepadanya, yaitu penguasa Romawi yang mulia, penguasa Persia yang mulia, dan demikian seterusnya. barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, di sini juga pentingnya kita memahami adab dan etika tatkala kita berdakwah. Dengan siapa kita berbicara, itu penting orang itu tahu. Sehingga dia dapat memilih kosakata, kalimat yang tepat. Tujuannya adalah bagaimana orang ini mau menerima dakwah ini. Hargain orang tersebut, hormatin orang itu. Nabi SAW menulis Azimir Rum. Ya, dia diagungkan memang di Romawi. Azim Faris, dia diagungkan di Persia sana. Dan Nabi SAW memulai dengan dirinya mengatakan min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah Azza wa Jalla dan hambanya. Disampaikan itu kepada mereka. Kita pun jangan bakhil-bakhil. Makanya kadangkala di acara ya, di sebuah acara resmi yang ada penyebutan nama-nama para pejabat umpamanya. Yang terhormat Bapak Bupati Jember umpamanya bersama keluarga, atau yang terhormat Sekda Jember, atau yang terhormat apalah seperti itu nggak masalah ketika itu dibutuhkan, dan boleh jadi itu pembuka pintu dakwah sehingga mereka merasa dihormati. Engkau tetap walaupun engkau masuk Islam ya, engkau tetap diagungkan gitu. Tapi pengagungan plus. Karena sebagian penguasa dia takut kalau dia masuk Islam berarti dia jadi pengikut, jadi bawahan. Enggak, kau tetap diagungkan. Tapi engkau sudah jadi muslim. Dan keberadaanmu di sana sebagai kepanjangan dari ya umat Islam. Kepanjangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengutus orang-orang untuk berdakwah dan mengutus orang-orang untuk dapat menyampaikan agama Allah ini di tempat-tempat tertentu. Barakallahu fikum. Nah. Keempat, kita perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara metode targhib wa tarhib, motivasi dan intimidasi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada penguasa Romawi, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat dan Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Ini adalah bentuk motivasi. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat Irishin. Dan ini adalah bentuk intimidasi kepadanya apabila tidak menerima Islam. Barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan metode targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Ini sebenarnya metode yang berada dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran ketika memerintahkan kepada manusia, maka dijanjikan kepada mereka surga bagi yang mengamalkannya, dan yang menolaknya dan mengabaikan ada neraka. Dan Nabi SAW menggunakan hal ini pula. Bagaimana beliau berkata kepada Heraklius, dia mengatakan aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala double. Tapi kalau engkau menolak, engkau akan menanggung dosa orang-orang Arisin ya. Jadi orang-orang Nasara, sebenarnya kalau disebutkan bicara Arisin ini, mereka itu orang-orang Nasara yang
disebutkan masih beriman ya, masih mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Jadi bukan irisin tapi arisin. Ada juga mungkin yarisin ya. Tapi yang jelas disebutkan bahwasanya arisin ini atba' firqa min firaqin nasara. Mereka adalah salah satu pengikut dari salah satu sekte Nasara. Mereka termasuk yang menolak Trinitas. Dikatakan mereka masih beriman dengan tauhid ya. Naam. Dan disebutkan bahwasanya kalau dia menolak, dia akan menanggung dosanya orang-orang arisin tadi. Karena kita tahu setelah datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang itu harus beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau penutup para nabi. Syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti cerita Salman Al-Farisi yang berpindah dari satu pendeta kemudian ke pendeta selanjutnya, Nasara ini. Di cerita itu bahwasanya pendeta itu muslim. Pendeta itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada akhirnya dikatakan kepada Salman Al-Farisi, udah nggak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ya. Atau dikatakan sudah jarang sekali ya pendeta-pendeta yang masih berada di atas tauhid. Akhirnya Salman diarahkan untuk hijrah. Karena akan diutus Nabi. Yang tempat hijrahnya adalah negeri yang banyak pohon kurmanya. Yang akhirnya Salman berangkat ke sana. Jadi ini termasuk sebuah kelompok tadi yang disebutkan dia masih mentauhidkan Allah, tapi mereka ya apabila tidak beriman dengan Nabi Muhammad alaihissalam, maka nggak ada gunanya. Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun orang Yahudi dan tidak ada satupun orang Nasrani yang mendengar tentang aku. Thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih. Kemudian dia tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Dan nih, raja, kalau engkau beriman, engkau dapat pahala banyak gitu loh. Tapi dia menolak jamaah. Artinya surat itu pun mungkin disembunyikan sama dia, tidak dibacakan kepada rakyatnya. Karena dia khawatir rakyatnya akan beriman. Dan kita tahu setelah Islam masuk ke Syam, ketika Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa, kita melihat banyak orang di sana yang kemudian memeluk agama Islam ini. Baik, lanjutkan. 5. Dari surat-surat tersebut nampak reaksi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang disurati serta kejelian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggunakan kata-kata yang sesuai sehingga dapat menggugah perasaan dan sikap empati. Oleh karena itu, mereka yang tidak masuk Islam umumnya menolak dengan baik. Barakallahu fikum ya. Ya, kita lihat orang itu kalau dapat surat yang isi suratnya enak dibaca, walaupun mungkin nggak sesuai dengan akidah dia, tapi kalau disampaikan dengan cara yang baik, ya tidak akan ada reaksi negatif nantinya. Ini pentingnya para pendakwah ya, ketika menyampaikan, pilihlah kata-kata yang indah, waktu yang tepat pula. Terkadang seorang anak punya masalah sama orang tuanya, maka kalau ngomong takut salah ngomong, salah bicara, maka tulislah surat. Karena ketika surat, engkau bisa memilih kata-kata yang paling tepat. Sehingga orang yang membacanya enak. Walaupun dia nggak mau dengan nasihatmu, tapi paling nggak dia tidak merasa dilecehkan, tidak merasa direndahkan ya. Dan Nabi SAW tadi beliau tahu ya dengan ego manusia. Manusia itu punya ego. Sekelas Imam Syafi'i yang beliau nggak mau dikasih nasihat di depan umum. Sekelas Imam Syafi'i karena manusia. Maka hendaklah kita dapat memilih kata-kata yang indah, waktu yang tepat, dan tempat yang sesuai. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. 6.
Sikap para pemimpin Nasrani yang disurati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penolakan serta penghargaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mereka tidak memenuhi ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbarun. Baca lagi wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rohib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Nabi SAW mendapati dari Nasrani Habasyah sikap mau menolong dan melindungi orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada para raja dan penguasa berbagai bangsa, maka pemimpin Nasrani adalah yang paling baik dalam penolakannya. Heraklius, Raja Romawi di wilayah Syam, berusaha untuk meyakinkan rakyatnya agar menerima Islam tetapi gagal. Oleh karena itu, ia pun menolak dengan baik. Begitu pula Muqawqis, penguasa Kibti, Mesir, juga sangat baik penolakannya sekalipun tidak kalah baik kecenderungannya terhadap Islam. Bahkan ia mengirimkan hadiah yang sangat baik kepada Nabi SAW. Selain itu, ketika Syam dan Mesir dibebaskan, penduduknya telah mengenal Islam dan segera masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Iya, kalau kita lihat orang-orang Nasara lebih enak diajak ngomong sebenarnya. Lebih dekat daripada Yahudi. Apa penyebabnya? Allah Azza wa Jalla membagi manusia menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran, kemudian dia tersesat. Yang ketiga, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Jadi yang pertama adalah umat Islam yang tahu kebenaran dan menjalankannya. Yang kedua adalah orang-orang Nasara yang disebut ad-dhalin. Dalam setiap salat kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Orang Nasrani ini nggak tahu. Karena memang ada usaha dari Yahudi sendiri untuk menyimpangkan dan menyesatkan mereka. Dan adanya perubahan dalam dirubah-rubahnya kitab Injil mereka dan juga Taurat. Sedangkan orang-orang Yahudi ini orang-orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau mengikutinya. Apa penyebabnya tidak mau mengikuti kebenaran? Bukan karena nggak tahu, tapi karena iri, karena dengki, karena permusuhan. Maka sulit kali mereka untuk menerima. Dan kalau menolak dengan kebencian. Bagaimana yang pernah kita baca? Cerita Huyai bin Akhtab. Bapaknya Sofiyah, istri Nabi SAW. Huyai bin Akhtab ini tahu bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Bagaimana ketika dia datang melihat Nabi SAW lalu pulang ke rumahnya, ngobrol sama saudaranya, sama Abu Yasir. Sofiyah mendengar obrolan mereka berdua. Abu Yasir, pamannya Sofiyah, ngobrol sama bapaknya mengatakan, apakah betul itu Nabi yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla? Yang akan diutus sebagai penutup para Nabi.
Kata Huyai, nah betul. Huwa, kata dia. Terus bagaimana sikapmu? Kata dia, adawatuhu ma hayy. Aku akan memusuhi dia selama aku hidup. Selesai nih. Di mana orang ini akan dapat hidayah kalau dia memang benci, bukan nggak tahu. Sedangkan disebutkan bagaimana Syam dan Mesir ketika Islam sampai ke sana, wa arafa ahluhal Islam, dan penduduknya tahu Islam itu apa, mereka segera masuk ke dalam agama Islam. Dan kita seharusnya berjuang ya untuk mendakwain orang-orang Nasoro ini agar mereka masuk Islam. Karena ketika mereka diajak dialog ya, dijelaskan tentang Islam itu apa, ya semoga mereka mau menerima. Dan umat Islam, jangan sampai engkau menjadi penyebab orang itu gak mau masuk Islam. Kenapa? Kayak gini orang Islam, kayak gini Islam. Maka tunjukkan keindahan Islam dan amalkan Islam dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan perang Khaybar, di mana peperangan ini melawan orang-orang Yahudi yang sejatinya mereka menunggu Nabi SAW, tapi mereka tidak mau mengimani. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator kita. Jazakillah khair. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi dan ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Nah. Sebentar, Pak Ustadz. Sebentar. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Saya hamil 4 bulan. Ini kehamilan kedua saya. Dan ternyata janinnya anencephaly atau cacat tanpa tempurung kepala. Dan kalau lahir umurnya juga pendek. Apa boleh saya menggugurkannya, Pak Ustadz? Umur berapa? Umur 4 bulan. 4 bulan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan janinnya yang ada di perut seorang ibu. Apabila sebelum umur 4 bulan, artinya sebelum berumur 120 hari, itu masih ada kemungkinan bisa digugurkan. Di saat memang para dokter menyampaikan kondisi janin ini bermasalah. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, maka nggak boleh digugurkan. Kecuali apabila membahayakan kehidupan ibundanya. Ini kan enggak. Ini hanya prediksi anak itu tidak punya tempurung, boleh jadi kalau lahir nanti nggak panjang umurnya. Pertanyaannya siapa yang tahu? 4 bulan, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Boleh jadi dengan adanya masalah di dirimu, engkau akan semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Engkau akan terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan boleh jadi itu memang dibuat seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla agar sang bunda dan sang ayah serta keluarga besar terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila sudah ditiupkan ruh, nggak boleh digugurkan. Terus gimana nanti? Serahkan sama Allah. Yang tahu dengan umur janin ini Allah Azza wa Jalla. Ya, medis hanya memperkirakan. Karena menurut mereka kalau seperti ini ya biasanya ya 90% umurnya nggak panjang, 90%. Atau 95%. Atau 97%, tapi ada 3%. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah tinggal mengatakan kun. Maka teruslah merawat itu janin di perut. Terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan berbaik sangka sama Allah. Ingat, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikna.
Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan kedua, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika istri sudah tidak sanggup hidup dengan suaminya karena sikap dan lisannya yang kasar? Selama ini, Ana sering dibikin sakit hati. Ana lebih banyak mengalah daripada harus ribut depan anak-anak. Tapi semakin lama beliau semakin merendahkan Ana. Ana menikah karena dijodohkan. Ana hanya menuruti keinginan Allah yarham Abah dan Mama. Tapi orang tua Ana ternyata tidak mencari tahu dengan teliti. Suami Ana, Masya Allah, termasuk bertanggung jawab dengan nafkah, tapi kasar lisannya pada Ana dan anak-anak, dan kasar sikapnya terutama pada anak-anak. Jika Ana pisah, Ana sebenarnya memiliki warisan yang banyak dari Allah yarham Abah. Tapi warisan itu dipegang dan tidak ingin dibagi oleh adik. Akhirnya seperti pedang bermata dua. Ingin pisah dengan suami, tapi adik seperti itu. Kalau Ana bertahan dengan suami, rasanya sudah tidak mampu hati Ana. Mohon nasihatnya untuk Ana, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ahibati fillah. Allah menjadikan hidup ini tempat ujian buat kita semua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan. Kesehatan tubuh itu ujian. Kenyamanan, keharmonisan rumah tangga juga ujian. Yang pertanyaannya, bersyukur enggak engkau? Karena ada orang yang merasa tidak diuji. Hidupnya penuh dengan kesenangan, engkau sedang diuji. Diuji syukurmu. Tatkala ada kesusahan dan kesulitan, diuji kesabaranmu. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau suamimu bertanggung jawab, tapi masalahnya dia punya karakter yang buruk. Apa sebenarnya usaha yang sudah engkau lakukan dalam memperbaiki karakter suami? Ana masih ingat dengan sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki, setiap wanita yang menikah dengan dia akan khulu, akan menggugat cerai, atau mengajukan penebusan dirinya. Bukan gugat cerai ya, khulu itu mengajukan penebusan diri. Sampai akhirnya laki-laki ini melamar seorang wanita. Dan diterima lamarannya. Padahal ada track record yang sudah diketahui oleh perempuan ini. Bahwa laki-laki ini berulang kali menikah dan istri-istrinya khulu. Ditanyalah oleh calon suaminya, engkau kok mau nerima aku? Dengan ya track record yang tidak baik yang sudah engkau ketahui. Kata perempuan ini, perempuan yang buruk adalah perempuan yang membuatmu bersikap buruk. Perempuan yang buruk adalah perempuan yang membuatmu bersikap buruk. Apa makna kata-kata perempuan ini? Dan betul ya, akhirnya menikah dengan perempuan ini. Subhanallah, karakter buruk laki-laki yang telah diceritakan di masyarakat itu hilang. Sikap kerasnya, kasarnya hilang. Kenapa? Istrinya dapat mengkondisikan hal itu. Ingat, yang bertanya ini istri, maka anak akan berbicara kepada sang istri. Engkau tahu singa itu punya karakter buruk, dia buas. Ya memang dia binatang buas. Tapi pernahkah engkau melihat singa dipermainkan oleh seorang laki-laki di atas tempat sirkus ya? Disuruh loncat, dia loncat. Disuruh duduk, dia duduk. Kok bisa? Kalau singa ternyata bisa ditundukkan, apalagi suamimu. Terkadang istri ini dari awal sudah memberontak. Dia merasa yang salah suami. Betul, suamimu salah. Karakternya buruk. Tapi apa yang bisa engkau lakukan? Engkau bikin suamimu tidak marah di rumah.
Oh dia ini Ustadz, masalah-masalah remeh dibesar-besarkan. Oke, jangan ada masalah remeh. Kau kan sudah tahu sikap suamimu. Masalah remeh bisa jadi besar. Maka bagaimana engkau membuat dia tidak bisa berbicara? Dengan cara tidak ada masalah di rumah. Engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang membuat suamimu marah? Apa yang membuat suamimu memakimu ya? Menghinamu? Bertindak kasar? Apa? Catat itu. Karena ini satu. Ada 10 poin penyebab suamimu jadi kasar dan berlaku buruk. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kau kurangin 1 jadi 9. Berarti marahnya berkurang. Kasarnya berkurang. 1 lagi jadi 8. Jadi 7. Jadi 5. Tinggal 5 perkara mungkin belum bisa kau lakukan. Pelan-pelan. Nanti jadi 4. Jadi 3, jadi 2, jadi 1. Bahkan boleh jadi dia sulit untuk bersikap kasar lagi. Karena nggak ada yang menggoda dia untuk bersikap kasar. Atau nggak ada yang memancing dia untuk bersikap kasar. Dan ini sudah terbukti jamaah. Terbukti di singa tadi. Gimana singa itu bisa tunduk. Apalagi cuma suamimu. Jadi jangan menyerah. Yang perlu kau lakukan adalah mendata sekarang. Permasalahan-permasalahan apa yang membuat suamimu marah. Ini sebagai bentuk perjuanganmu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demi menyelamatkan rumah tangga karena iblis ingin kau berpisah. Dan tadi engkau sudah sebutkan. Kalau mungkin warisanmu sudah engkau terima, engkau mungkin sudah pisah. Tapi kan gak bisa. Mungkin Allah ingin engkau bertahan dengan cara memperbaiki. Dan banyak wanita ya lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya, fokus dengan kekurangannya. Sekarang yang perlu engkau lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kelebihan-kelebihan suami, dan bicara kekurangan suami, ada yang bisa diabaikan, ada yang harus diperbaiki. Dan karena kala memperbaikinya dengan memperbaiki diri kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, apakah kalau seorang konten kreator sekaligus pemusik, lalu beliau meninggal dan postingan di akun tersebut yang banyak musiknya masih bisa dinikmati masyarakat, apakah hal tersebut bisa menjadi penyebab siksa kubur dan menjadi dosa jariah bagi konten kreator tersebut? Dia sudah bertobat belum? Di sininya nggak disampaikan, Pak Ustadz. Oke, siap. Ya, ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang memberikan contoh baik, kemudian contoh baik ini diikutin sama orang sesudahnya, maka bagi orang ini pahala orang yang mengamalkannya sampai nanti hari kiamat. Tanpa mengurangi pahala mereka. Bukan mereka 100 kemudian 10% dikasihkan. Enggak. Pahalanya full. Ini 100 tambahin 100 buat yang membuat contoh kebaikan ini. Yang mengajarkan kebaikan. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh keburukan, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi dosa mereka 100, tambahkan buat ini 100. Kalau 100 orang mengikuti keburukan tersebut, mencontoh fulan yang memberikan contoh keburukan, maka 100 kali 100. Terus seperti itu ya. Jadi kalau bicara apakah itu akan menjadi penyebab siksa kubur? Ya tentunya. Dosa itu menjadi penyebab orang disiksa di kuburnya. Kecuali dia telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana telah banyak yang mencontoh? Bagaimana banyak orang yang mengambil keburukan-keburukan dia? Maka tugas dia adalah menyampaikan bahwa saya sudah berhenti dan saya mengajak orang-orang yang dulu mengikuti saya dalam keburukan saya agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ketika yang dia lakukan adalah keburukan. Jadi kalau dia sudah bertobat dengan taubat dan nasuha, insya Allah
terputus dosanya. Tapi kalau ternyata dia belum bertobat, maka dosanya akan terus bersambung kepada dia dan akan terus bertambah banyak dosanya. Artinya ini orang mati tapi dosanya nambah. Seharusnya kan orang mati dosanya selesai. Sebagaimana ada orang mati seharusnya pahalanya terputus, tapi ada yang nyambung terus. Maka hendaklah kita semua melihat kepada diri kita. Apakah ada kira-kira pahala yang akan bersambung kepada kita apabila kita meninggal dunia? Atau dosa. Sehingga kita harus segera bertobat dan memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mohon pencerahannya. Seminggu yang lalu, istri saya mengirim video Ustadz tentang istri boleh tidak melayani kalau suami tidak memberi nafkah. Dengan video itu kami bertengkar dan istri berubah sikap. Saya sudah sampaikan kalau saya bukan tidak memberi nafkah, tapi belum memberi nafkah karena saya sudah berusaha mencari pekerjaan selama ini, namun Allah belum izinkan saya mendapatkan pekerjaan. Saya ketika belum bekerja tetap menjalankan kewajiban lain yang masih saya sanggup lakukan seperti mengantar jemput anak sekolah, antar jemput istri, mengurus rumah tangga, urus anak, nyuci setrika, dan lainnya. Apakah saya dosa belum menafkahi, tapi saya sudah berusaha. Mohon nasihat Ustadz untuk saya dan istri. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Pertanyaan yang menarik ya. Karena memang kita tahu urusan rizki ini tidak semua dikasih rizki yang cukup oleh Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan seorang wanita yang tidak dinafkahin oleh suaminya, yang mana sang suami ini punya kewajiban memberikan nafkah, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Itu secara umum. Kalau ternyata sang suami tidak memberikan tempat tinggal, sang suami juga tidak memberikan makanan buat istrinya. Bahkan dia makan sama istrinya mungkin. Yang ketiga, dia juga tidak memberikan pakaian kepada istrinya. Maka pada masa dia tidak memberikan itu, istri punya beberapa pilihan. Pilihannya tadi sang istri tetap melayani suami, tapi dihitung hutang. Dan itu mungkin yang perlu disepakati sama istri. Kalau bicara, engkau tetap melayani aku bukan tidak memberikan nafkah, tapi aku akan memberikan nafkah, hitung utang. Ketika aku tidak memberikan nafkah. Dan atau tadi bisa disebutkan, pekerjaan yang seharusnya tugasnya istri, suami masih melakukan. Umpamanya dia masih mengantar istri. Yang seharusnya kalau bicara ngantar istri ini kalau pakai duit gitu loh. Itu kalau di dikonversikan bisa jadi duit gitu loh. Dia mengantarkan ini dan itu. Umpamanya ketika dia menyetrika baju, umpamanya mencuci, yang seharusnya itu jadi duit juga ketika pembantu yang melakukannya. Tapi ini suami yang melakukan karena memang dia belum dapat pekerjaan. Seharusnya itu bisa dimasukkan sebagai nafkah nantinya. Maka yang perlu dilakukan oleh suami adalah duduk bersama istri untuk memahami mana kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Dan boleh jadi tadi antum sampaikan kepada istri, ada tugas-tugas yang aku handle yang seharusnya itu jadi duit buat aku ya. Cuma mungkin karena memang aku belum bekerja, ya aku anggap itu sebagai khidmat kepada keluarga, dan maka sang istri hendaklah terus berkhidmat kepada suaminya dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu yang memberikan nafkah kepada keluarga itu istrinya. Tapi tetap istrinya melayani suaminya dengan baik. Dari kehidupan rumah tangga itu. Jadi buat antum sebagai seorang suami, mungkin perlu duduk bersama istri untuk membahas masalah ini. Tadi katakan, selama aku tidak memberikan nafkah, hitunglah utang. Kalau memang tadi tidak ada yang bisa dikonversikan menjadi uang sebenarnya sebagai nafkah kepada istri. Maka sampaikan, hitung aja utang. Kalau bicara aku makan di sini, aku tidak ngasih makan engkau gitu loh. Engkau makan dari uangmu. Maka tinggal dihitung. Nanti semoga Allah berikan rizki kepadaku dan aku bisa lunasin semua itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, suami saya berhutang riba tanpa sepengetahuan saya. Hal ini sudah dilakukan dari tahun 2021. Baru beberapa minggu ini ia jujur karena sudah tidak sanggup lagi menutupi. Tunggu, Hutang, Afan, diulangi. suami berhutang riba tanpa sepengetahuan istri Siap. yang sudah dilakukan sejak tahun 2021. Oke. Baru beberapa minggu ini ia jujur karena sudah tidak sanggup lagi menutupi. Hutang diambil untuk membantu keluarganya. Ibunya yang mau dilaporkan polisi karena tunggakan dengan orang lain, dan membantu usaha adiknya yang sudah bersuami, dan usaha itu pun gagal sehingga suami saya yang harus membayar hutangnya semua itu selama 14 tahun. Sedangkan jika membayar hutang itu semua, kehidupan kami untuk membayar sekolah, cicilan rumah dengan developer syariah, konsumsi tidak akan cukup, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh mengajukan cerai terkait dosa riba ini? Karena saya takut Allah menurunkan murka ke rumah tangga kami ini. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, karena saya bingung dan takut salah mengambil langkah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah, anti punya suami bisa disebut suami yang baik ya. Karena dia tidak ingin mengikut sertakan istrinya dalam problematika keluarga dia. Disembunyikan 14 tahun. Agar rumah tangganya baik-baik. Tapi akhirnya dia menyerah. Maka apa sikap istri yang menghargai suaminya? Kalau bicara cerai, boleh-boleh aja cerai, tapi jangan. Karena suamimu setelah dia bercerita, berarti dia butuh bantuanmu. Bukan tatkala dia membutuh bantuanmu, kau tinggalkan dia. Bagaimana sekarang kau mengajak suamimu untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kau bicara melunasinya, nggak mungkin ini itu, ya hitungan manusia nggak mungkin. Tapi nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Maka terimalah suamimu, minta dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara ini masalah adalah sebenarnya bukan masalah suamimu, masalah orang tuanya, masalah saudarinya. Maka bagaimana juga sang istri kalau dimintain arahan, ya udah duduk sama orang tua. Apa yang bisa dijual? Kalau mungkin ada rumah orang tua, adik juga mungkin punya harta yang karena ini utang mereka, bukan utangnya suami sebenarnya. Artinya suami mau berbuat baik, tapi karena kurangnya ilmu, akhirnya dia terjebak dalam riba ini, sehingga dia dilaknat. Kita tahu ya, orang yang melakukan riba dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, engkau dampingi suamimu kalau memang dia ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan cari solusi. Dan ingat, solusi itu tidak harus dengan bekerja saja, tapi solusi yang paling utama adalah bertobat dan beristighfar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhali. Baik Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Ustadz, apabila seseorang masih bisa jalan kaki dengan aman, dan ketika sholat 5 waktu dia malah duduk ketika sholat, apakah sholat dia sah? Apakah sholat dia tidak sah dan harus diulang sholatnya? Barakallahu fiik. Ya, ini jadi pertanyaan yang penuh tanda tanya sebenarnya. Ada orang yang bisa berjalan kaki, tapi kalau sholat duduk. Apakah sholatnya sah atau tidak? Karena termasuk rukun sholat adalah berdiri dalam sholat fardu. Maka hendaklah kita menanyakan hal itu kepada orang tersebut. Karena ada orang yang mampu berjalan tapi nggak mampu berdiri. Jadi kalau dia berdiri lama, dia akan pusing. Atau dia akan merasakan sakit. Tapi kalau jalan bisa. Karena terus terang kemarin itu ada kawan kita ngomong sama anak, Ustaz kasih nasihat fulan. Kenapa fulan itu kalau ruku nggak bener Ustaz? Jadi kalau ruku itu nggak pas gitu rukunya. Dia nunduk tapi nggak pas, nggak sampai menyentuh lututnya, nggak sampai lurus punggungnya gitu.
Akhirnya kita tanya sama fulan, kenapa engkau rukuknya seperti itu? Baru dia cerita bahwa dia punya masalah. Ketika dia ruku sakit seperti ketarik ya, dari kakinya ke pahanya itu ya, sama punggungnya. Akhirnya kalau dia paksakan lurus, yang menekuk itu lututnya. Disinilah kita perlu bertanya kepada orang tersebut. Kita jangan menghukumi orang itu nggak sah sholatnya karena dia sholatnya duduk. Padahal boleh jadi dia nggak mampu berdiri, jalan bisa. Maka ada sebagian orang itu kalau jalan bisa, jalan dia. Tapi waktu berdiri, dia sebentar berdiri terus duduk. Maka tadi sampaikan kepada orang tersebut, mungkin engkau sholatnya pakai kursi. Jadi kapan engkau bisa berdiri, engkau berdiri. Tapi kalau sudah capek, ya duduklah. Kemudian ada orang yang nggak bisa bangkit dari sujud umpamanya. Dari duduk nggak bisa. Dia mungkin berdiri bisa, tapi kalau sudah sujud nggak bisa berdiri lagi dia. Butuh bantuan. Maka mungkin tadi sholatnya berdiri, duduknya di kursi. Kalau memang masalahnya dia kalau sujud nggak bisa umpamanya. Berarti dia berdiri saja bisa, kemudian dia duduk ketika ruku dan sujud umpamanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jangan menjadikan diri kita sebagai tolak ukur mereka. Sehingga kita tidak terjebak dalam menghakimi orang, sedangkan kita tidak tahu dengan kondisi yang sebenarnya. Itu jamaah yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz atas ilmu, nasihat, dan pencerahannya kepada kami. Semoga Allah mudahkan kami semua untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami bacakan dikarenakan ketersediaan waktu. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samasi, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.